Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham di sektor farmasi yang akan bagi dividen berikut dengan jadwal dividennya guys ya. Nah, tapi sebelum lanjut kita lihat dulu pemberitaan terkait saham Indofarma dengan kode saham INAF yang mana sahamnya ambruk ya guys ya dikarenakan Indofarma mengaku tidak bisa membayar gaji karyawan. Ya, berarti ada permasalahan ya dalam internal perusahaan yang bisa kita kategorikan bahwa saham INAF ini sebenarnya belum layak ya untuk kita investasikan. Jadi sangat penting guys ya kita dalam memilih saham-saham yang rutin bagi dividen, bahkan bukan hanya rutin bagi dividen, tapi dari sisi kinerja perusahaan itu juga harus baik ya. Manajemen perusahaan juga harus oke ya. Jangan ada masalah apapun yang ibaratnya menjadikan citra perusahaan menjadi jelek ataupun kinerjanya menjadi kurang bagus gitu guys ya. Nah, makanya bursa ya ini mulai memantau ketat saham Indofarma seperti itu. Nah, sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Saham yang akan kita analisa adalah saham Prodia, yaitu PRDA guys ya, yang akan bagi dividen Rp165 per lembar saham ya. Karena ini 165,96, jadi kita bulatkan saja ya ke Rp166 per lembar saham kepada para investornya. Dilansir dari bisnis.com, emiten laboratorium kesehatan PT Prodia Widya Husada Tbk dengan kode saham PRDA mengumumkan jadwal pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya. Hal itu berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada hari Kamis 18 April 2024. Nah, pastinya saham teman-teman yang teman-teman sudah pegang sejak lama ya untuk investasi ataupun dividen investing juga akan menggelar RUPS tahunan dan juga akan membahas terkait dividen yang akan mereka bagikan kepada teman-teman ya sebagai pemegang saham. Ya, contohnya seperti saham grup Astra ya, seperti UNTR, lalu ada Astra International, ya bahkan Auto pun yaitu akan RUPS tahunan nantinya ya. Lalu ada PTBA juga ya yang akan menggelar RUPS pada awal Mei dan saham-saham batubara lainnya juga pastinya akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan untuk membahas dividen. RUPS PRDA memutuskan pembagian total dividen Rp155,59 miliar pada tahun buku 2023 dengan nilai dividen per saham Rp165,96 per lembar saham ya. Kalau misalnya kita bulatkan, berarti harus kita bulatkan ke atas, yang berarti nilai nominalnya hampir Rp166 per lembar saham. Dengan tanggal kumdet pada 26 April 2024, adapun untuk pembagian dividen pada 17 Mei 2024. Jadi untuk tanggal kumdet atau terakhir kita membeli saham yang akan bagi dividen yaitu kita di kumulatif date pada tanggal 26 April 2024 dan untuk pembagian dividennya atau transfernya itu di tanggal 17 Mei 2024. Adapun jadwal pembagian dividen Prodia ya untuk kumdet ya pasar reguler dan negosiasi itu pada tanggal 26 April 2024, ex-date-nya di tanggal 29 April 2024, dan ada kumdet juga di pasar tunai guys ya. Nah, memang biasanya kita menggunakan pasar reguler, jadi di tanggal 26 April 2024, seperti itu. Sebelumnya, Direktur Perusahaan Prodia Liana Kuswandi mengatakan perseroan konsisten untuk membagikan dividen dengan rasio 60% dari laba bersih, meskipun pada tahun buku 2023 laba perseroan mengalami penurunan. Nah, kita akan lihat ya kira-kira apa sih yang menyebabkan penurunan ya terhadap labanya saham Prodia seperti itu. Jadi untuk rasio DPR-nya adalah 60% dari laba bersih, sehingga 40%-nya itu digunakan sebagai capital expenditure dan juga sebagai laba ya atau kas yang ditahan gitu guys ya. Tapi biasanya kalau misalkan laba bersih ya itu memang sebagian dibagikan sebagai dividen dan sebagian lagi itu bisa kita kategorikan sebagai laba yang ditahan. Nah, kita mulai masuk ke sahamnya guys ya. Untuk saham Prodia, ini adalah sektor jasa dan juga peralatan kesehatan ya, dan masuk juga ke dalam indeks syariah. Jadi buat teman-teman yang mau diversifikasi ke sektor kesehatan ya, karena ini adalah laboratorium kesehatan, jadi saya rasa
tidak harus ada pandemi ya saham-sahamnya bisa naik. Nah, tapi memang kita melihat di 1 tahun terakhir ya harga saham Prodia ini sudah turun sekitar 41,19% ya guys ya, dari level 6 ribuan turun ya sampai 3.470 per lembar saham ya pada hari Senin kemarin ya, karena ini belum open market ya pukul 8.56. Jadi kita bikin videonya itu sebelum open market guys. Kita akan coba cek dari sisi fundamental. P ratio di angka 12,52 kali dan PBV-nya 1,38 kali, yang dapat kita kategorikan bahwa saham Prodia ini ternyata dari sisi valuasi masih cukup murah. Lalu, apa yang terjadi dari net income-nya? Kalau misalkan kita cek revenue-nya, sebenarnya ada kenaikan guys. Dari 2,1 triliun ya di tahun 2022, sebenarnya ada kenaikan dari sisi pendapatan menjadi 2,2 triliun rupiah. Ya, sedangkan net income-nya malah turun nih dari 372 miliar menjadi 260 miliar rupiah saja. Yang berarti pendapatannya naik tapi laba bersihnya mengalami penurunan sehingga tercermin pada EPS yang juga mengalami penurunan. Tapi untuk dividen payout ratio-nya tetap bagi 60% dari laba bersih. Nah, inilah guys ya, enaknya kita investasi di saham yang rutin bagi dividen meskipun labanya sedang turun, tapi perusahaan tetap ya guys ya dengan kebijakannya yaitu membagikan dividen dengan dividen payout ratio seperti biasanya. Oke guys, kita cek dari sisi rasio keuangan, cashnya 543 miliar dengan total aset 2,7 triliun, liabilitasnya 347 miliar dengan ekuitas 2,3 triliun rupiah. Yang berarti rasio hutang atau debt to equity ratio juga masih sangat aman di angka 14,73% guys ya. Bisa kita kategorikan bahwa saham Prodia ini adalah salah satu saham di sektor kesehatan atau farmasi yang fundamentalnya cukup bagus ya, meskipun NPM-nya cukup kecil ya, hanya 3,97%, dan dividen yield ya di tahun sebelumnya karena harganya juga sedang turun, jadi dividen yield-nya ini cukup tinggi ya, 6,85%. Nanti kita akan update ya dengan dividen terbaru kira-kira berapa besaran dividen yield di tahun 2024 ini. Sedangkan untuk return on asset yang ke 9% dan return on equity-nya 11,02% ya. Tidak jelek-jelek banget lah ya dari rasio return on asset ya, ROA dan juga ROE-nya seperti itu. Hanya saja NPM-nya cukup tipis ya. Oke guys, kita akan coba cek ya kira-kira apa sih yang menyebabkan laba bersih dari saham Prodia ini bisa turun. Kalau misalkan kita cek dari total pendapatan, ini tentu saja mengalami kenaikan ya, seperti yang tadi saya katakan, dari 2,1 triliun naik menjadi 2,2 triliun rupiah. Nah, kita akan coba cek total beban pokok penjualan ternyata mengalami kenaikan. Dari 855 miliar ini naik ya menjadi 903 miliar rupiah. Lalu dari sisi laba kotor ada sedikit penurunan. Lalu kita cek total beban usaha ternyata juga mengalami kenaikan dari 880 miliar menjadi 1 triliun rupiah ya guys ya. Jadi kita sudah dapat nih penyebab kenapa laba bersih Prodia ini bisa turun padahal pendapatannya naik ya, yaitu dari total beban pokok penjualan dan juga total beban usahanya. Lalu ada beban lain-lain ya di sini 30 miliar. Lalu ada beban pajak penghasilan ya. Di sini ada sedikit penurunan ya guys ya. Dari 99 miliar menjadi 80 miliar rupiah. Nah, jadi untuk laba yang dapat diatribusikan adalah sebesar 259 miliar ya pada tahun 2023 seperti itu. Jadi kesimpulannya Prodia adalah salah satu saham di sektor farmasi yang harga sahamnya sedang mengalami penurunan ya yang cukup dalam di 1 tahun terakhir dari level 6 ribuan ke level 3.400 guys ya, sudah turun 41,19% dan belum ada tanda-tanda bullish reversal. Tapi kalau misalkan kita bisa dapat harga termurah dan tiba-tiba ada bullish reversal misalkan naik ya ke 4.000 atau ke 5.000, nah kita bisa cuan sebenarnya ya dari capital gain. Oke guys, jadi untuk Prodia ya mungkin tidak banyak teman-teman yang minat ya dengan saham seperti ini ya, karena memang sektornya sendiri ya untuk sektor kesehatan akan booming ya hanya ketika ada momen-momen tertentu saja, misalkan ada event di sektor kesehatan atau misalkan ada vaksin ya. Lalu misalkan ada COVID-19 ya seperti yang terjadi di tahun 2020, itu pun ya event atau Black Swan yang sebenarnya kita tidak bisa duga atau tidak bisa kita prediksi datangnya. Tapi ya sebenarnya teman-teman juga nggak mau ya ada COVID-19 lagi gitu guys ya.
Oke guys, kita melihat guys ya untuk pemegang saham utama dari PT Prodia, yaitu adalah PT Prodia Utama memegang 57% sebagai pengendalinya juga. Sedangkan porsi masyarakat itu kecil ya, hanya 28% saja, dan ada Bio Majesty PTL Limited memegang 15% guys dari saham PRDA guys ya. Sedangkan direksi dari Prodia juga yaitu memegang saham Prodia guys, yaitu Ibu Ida Zuraida. Nah, kalau misal kita melihat guys ya dari holding composition, ternyata saham PRDA ini adalah salah satu saham yang terkena outflow asing ya, karena sebagian besar sahamnya itu dipegang oleh investor asing sebesar 27,64% ya guys ya, dipegang oleh investor asing, dan sisanya oleh investor lokal sebesar 12,36%. Untuk dana dari investor lokal paling banyak ya, yaitu adalah dana dari reksadana ya guys ya, berarti dari manajer investasi. Lalu yang kedua adalah dana dari asuransi, baru yang ketiga adalah dana dari individual. Yang berarti ya investor yang banyak masuk ke saham PRDA ya, kalau misalkan dari investor lokal adalah dana dari reksadana atau manajemen perusahaan yang melakukan diversifikasi dan juga perusahaan aset asuransi guys ya. Kita akan cek juga ya dari sisi investor asing, ternyata ya dana yang paling banyak adalah dana lain-lain selain dari dana reksadana guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan ini juga reksadana yang paling banyak ya guys yang masuk ke saham PRDA. Lalu ada perbankan juga ya, perbankan juga lumayan cukup besar nih guys ya masuk ke saham Prodia. Lalu disusul ya untuk posisi keempat yaitu ada manajer investasi reksadana tentunya guys. Nah, di 31 Maret 2024 ya sudah ada updatean terkait jumlah pemegang saham, ternyata mengalami peningkatan gitu guys ya sebesar 203. Jadi untuk saham PRDA ini sebenarnya cukup menarik ya, hanya saja mungkin ya teman-teman sebagai investor retail ini kurang melirik ya saham-saham seperti ini karena ya dari sisi NPM juga sebenarnya cukup rendah. Ya namun saham Prodia ya di tahun 2024 ini akan membagikan dividen dengan yield 5%-an saja. Di harga saat ini Rp3.470 per lembar saham dengan dividen final 165,9 tadi kita lihat guys ya, dan kita bulatkan menjadi Rp166 per lembar sahamnya dengan dividen payout ratio 60%. Oke guys, jika menurut teman-teman ya ada saham lain yang lebih menarik di sektor farmasi, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.